Udah nih? Udah. Oke, kita mau wawancara sama Piu Padi Reborn nggak? Yes, terserah. Oh, Piu Padi Reborn. Padi Reborn itu jadi nama atau jadi sebuah gerakan aja sih? Reborn sebenarnya adalah tambahan yang kita tambahkan di depan nama padi sebagai sebuah semangat spirit. Karena kan kita pernah vakum selama 7 tahun. Jadi gua anggap itu adalah masa-masa kita ketika kita mati suri. Artinya kita nggak rekaman, nggak live juga nggak, konser terima manggung bareng juga nggak. Jadi itu adalah masa-masa ketika kita pernah ada di atas, habis itu jatuh lagi, reborn, bangkit lagi. Tapi nggak pernah bubar? Nggak pernah, sebenarnya nggak pernah. Jadi cuman hanya vakum aja. Kalau Fadli bikin musik kimia? Nah itu sebenarnya adalah bagian dari project pada saat kita vakum. Jadi pada saat kita vakum, Padi vakum, gue bikin project solo, gue bikin film, terus habis itu gue bikin buku dan segala macam, terus teman-teman membentuk band baru namanya Musik Kimia. Vakum karena apa? Vakum mungkin karena ini ya, hiatus ya, hektik. Yeah. Jadi karena dari awal kita berkarir, dari tahun 98 kita rilis single pertama, Sobat, terus habis itu 99 kita bikin album, terus habis itu 2001 setiap 2 tahun kita bikin album. Selama 2 tahun itu antara bikin album pertama ke bikin album kedua, ketiga itu selalu tour kita, nggak pernah berhenti. Sama sekali nggak pernah berhenti kecuali bulan Ramadan sama Lebaran, udah stop itu selama 1 bulan lah. Nah selama itu kita kan nggak pernah ngerasa nih bahwa apa yang kita lakukan ini melemahkan brotherhood kita, melemahkan arti chemistry kita satu sama lain. Jadi tanpa sadar nih ada masalah, udah lanjut, udah nggak usah dipikirin masalah. Akhirnya jadi kayak bola salju nih, tambah lama tambah gede. Akhirnya ketika di tahun 2010 udah muntap semua, udah vakum aja. Jadi masalah bukan diselesaikan tapi dicuekin ya? Apa ya kalau gue bilang ya, sebenarnya bukan dicuekin, tapi kita kalau ibaratnya kayak pelari maraton nih. Pelari maraton tuh kan nggak mungkin kita lari terus nih. Pasti ada selang kita berhenti, terus habis itu kita tarik nafas. Walaupun sebenarnya dalam pertandingan itu kita harus mencapai finish kan. Tapi kita harus tarik nafas dulu, nggak mungkin kita tahan nafas gitu. Jadi tahan nafas. Jadi ibaratnya vakum itu adalah kita nahan nafas dulu. Kita berpikir jernih, kita ngelihat apa sih ada sesuatu yang mungkin yang kita bisa perbaiki gitu. Tapi awal dari 3 bulan kita rencana vakum, akhirnya mundur jadi 6 bulan, terus habisnya jadi 7 tahun. Jadi kayak cicilan. Iya. Itu keputusan bersama atau keputusan lu aja? Ya, karena kita berlima kan. Kita berlima, terus habis itu ada satu saksi mata waktu itu, ada Albert Wijaya yang sekarang jadi manajer kita. Itu karena ngerasa pada saat pertemuan terakhir itu nggak ketemu. Gue kan ngebalik meja tuh ceritanya kan. Sampai ada bikin sinetron itu kan gue ngebalik meja. Terus habis itu gue karena saking emosinya, selama ini gue nggak pernah se-emosi itu. Iya. Sampai sebelum peristiwa balik meja itu, gue sampai ada rasa ketika kita ngumpul nih, terakhir waktu itu kita bikin video klip Upin Ipin waktu itu, Sahabat Selamanya. Gue nunggu, anak-anak udah datang belum? Udah mas, ya udah gue nunggu di parkiran mobil aja. Gue di mobil nunggu. Begitu take mau jalan, syuting, baru gue masuk. Habis itu setelah syuting, gue ketawa-ketawa kayak ya di kamera. Ya setelah itu gue balik. Nggak ngobrol, nggak ngomong sama sekali sampai seperti itu. Lama itu? Kejadian fase-fase nggak ngobrol sama sebenarnya sih hampir setengah tahun kali ya. Mungkin kalau nggak salah sih. Lama sih, karena gue ngerasa gue waktu puncaknya itu waktu bikin video klip Terbakar Cemburu. Karena waktu itu gue ngerasa sebel, ini dari gue ya. Iya. Nggak tahu mereka juga sebel sama gue nggak tahu. Iya pasti itu. Dari gue. Kalau sebel saling sebel, kalau nggak sebel ya nggak vakum. Iya benar. Pada saat Terbakar Cemburu itu kita rencana mau syuting jam 4 sore. Iya. Yuk datang jam 8 malam coba.
Waduh. Jadi, nah ketika di situ tuh semua terjadi karena itu tadi yang gue bilang ada bola salju karena kita banyak tolerate gitu loh. Jadi, oh udahlah nggak apa-apa deh. Oh karena dia begini. Karena kita kan tahu pada saat itu Yoyo juga bermasalah kan dengan drugs juga. Jadi biasanya dulu nggak seperti itu. Memang kalau masih masih bisa ditolerir ya udah nggak ada masalah. Tapi ketika udah telat, gue udah sebel. Tapi nggak marah emosi pada saat itu, pada saat syuting karena gue nggak mau ngerubah mood. Nah setelah syuting ketawa-ketawa lagi lupa, kita kan biasanya gitu. Ya udah hilang. Nah ketika itu sampai ketika 2010 ketika pertemuan itu mungkin udah muntap semua kali. Gitu. Iya. Salah satunya memang masalah telat. Enggak. Bukan masalah musik nggak masalah. Nah ini lucunya kalau Padi ini gue yakinin banget ketika kita mungkin masih dalam berbeda pendapat, masih dalam konotasi kita berantem dan segala macam. Ketika kita dimasukkan dalam satu ruangan studio, kita ngejreng itu udah hilang semua. Bikin lagu apa segala macam, ide itu semua udah hilang. Jadi makanya ketika kita yang menyatukan kita adalah pada saat itu sehingga kita bertahan lama karena musik itu. Gitu. Kalau berarti di musiknya nggak ada permasalahan sama sekali? Nggak ada permasalahan. Ya nggak tahu ya. Gue sih rasanya gue nggak ada masalah. Aduh, iya. Tapi kemudian hubungan antara personil yang ada masalah. Iya. Jadi gue ini karena gue kan menerka sendiri menerka sendiri ketika gue ngerasa nggak nyaman karena mungkin kalau dulu masalah drugs itu bisa ditolerit karena gue dulu drugs juga? Enggak. Oh enggak, oke. Enggak bisa tolerit. tapi ambilin tadi buku gue yang yang tadi yang hitam tadi lah. Nah itu ada gue sebagai gue cover waktu itu tahun berapa ya 2000 kalau nggak salah cover gue sama kakak Sleng Padi lepas drugs. Jadi terus habis itu kakak juga sebagai waktu itu kan udah lepas kan setelah balikin itu. Nah gue jadi cover nih. Cover cariin yang cover aku sama kakak Sleng. Nah gue sebagai wakil Padi yang lepas dari drugs karena gue mau mewakilin Yoyo nih ceritanya. Kan Yoyo kan lagi masih make tuh. Jadi gue seolah-olah adalah kita nih Padi udah bebas nih dari drugs ceritanya gitu. Padahal lo enggak. Gue nyimeng aja sih. Itu tuh. Iya. Coba lihat. Nih. Jadi ini karena gue kan suka ngumpulin dari awal Padi, dari sebelum rekaman ini gue udah kumpulin nih. Oh, dokumentasinya bagus ya. Sampai vakum. Nah ini, nih Padi Sleng ngaku bebas drugs. Iya. Tapi lo kayak Eros deh. Eros. Iya. Padi Sleng ngaku bebas drugs. Iya. Padahal Yoyo masih make itu, karena gue mau pengen pasang badan buat Yoyo. Maksudnya biar orang taunya bahwa Padi udah bebas memang. Padahal secara kenyataan up and down. Kadang Yoyo masuk rehab berapa kali ya dia masuk rehab ya waktu itu ya. 2 atau 3 kali sebelum ketangkep itu. Putau juga. Putau dari awal udah. Ketangkepnya kan sabu. Mungkin gara-gara sabu itu kali ya. Iya, karena itu sekarang ini semua jadi merubah ekosistem, merubah metabolisme. Iya. Karena kalau waktu masih pakai putau masih enak gitu loh, masih cuman buat enjoy diri sendiri. Iya, kalau putau itu dia tuh jadi slow. Iya. Kalau si sabu jadi hiperaktif. Iya, hiperaktif. Dia bisa nggak tidur 3 hari, 3 malam gitu, bisa gitu. Itu kan ganggu metabolismenya dia gitu. Iya. Tapi memang semua grup ya namanya ada banyak kepala gitu. Di satu titik pasti akan nemuin masalah yang dulu bukan diselesaikan tapi ditinggalin aja, disaling toleransi gitu. Tapi pada saat titik tertentu akan meledak. Nah, ini meledaknya 2010. Cukup lama dari 98 kan? Iya. Sebenarnya 98, 99 nggak ada masalah. Sempet aja sih pas waktu 2003 itu sempet tercetus Fadly mau resign dia.
bukan karena apa-apa, karena dia pada saat itu dia habis kehilangan ayahnya, terus habis itu dia sempat karena pernah sakit liver, kalau nggak salah, jadi dia ngerasa dia udah capek gitu loh, karena tour kita tuh nggak nonstop, nggak pernah berhenti, terus akhirnya dia sempat dia ngobrol sama orang tuanya, sama ibunya, dibilang cerita dari Fadli ya, gitu. Kamu harus balik ke teman-teman padi lagi gitu, kamu harus lanjutin lagi. Jadi akhirnya dia balik lagi. Tapi sempat dia waktu itu sempat bilang dia mau stop waktu itu. Jenuh juga kali ya? Jenuh juga waktu itu. Kan kalau kita ngeliat mah asik-asik aja rockstar gitu. Padahal kehidupannya seperti itu, kita tiap hari kita nggak pernah pulang ke rumah, dari hotel ke hotel, dari pesawat ke pesawat, dari kota ke kota lainnya. Lu nikmatin hidupnya gimana tuh? Ya enjoy aja sih pada saat habis main, lihat penonton happy, semua happy, ya udah kita udah kayak hibernate aja sih kayak gitu ya. Udah kayak orgasme aja sih kalau habis main. Habis gitu. main ya, Iya. pulang lemas. Tapi kalau yang padi, ini reborn padi atau padi reborn sih? Padi Reborn. Padi reborn. Dia udah bikin album lagi? Udah, sempat kita bikin album, tapi album itu judulnya Indra Keenam. Oh yang Indra Keenam itu Padi Reborn ya? Terus kita remake lagu-lagu lama kita sama satu lagu baru, Kau Malaikatku. Iya. Tapi secara musik juga masih aman-aman aja? Aman-aman aja. Setelah 7 tahun nggak ketemu, aman-aman aja? Nggak ada yang jadi ngaco gitu ininya? Oh, enggak sih, enggak ada sih. Kita semua udah tahu ibaratnya kalau kita udah tahu strength sama weakness-nya kita lah. Gitu. Jadi udah tahu ini kalau kita begini, kita ngisinya harus begini apa segala macam udah tahu. Gitu. Itu ketemunya di mana? Di Surabaya? Apa itu? Anak-anak padi itu? Iya. Jadi kita kebetulan satu kampus, tapi satu kampus di Unair, Universitas Airlangga. Tapi waktu itu emang aku ketemunya pertama kali sama personil padi itu sama Ari, gitaris yang sekarang itu. Karena waktu itu aku datengin Slang, aku sebagai IO kampus waktu itu, karena waktu itu gue agak flashback dikit ya, gue dari Surabaya ke Jakarta, gue merantau, karena gue mau pengen rekaman, mimpi gue cuman pengen rekaman aja dari tahun 95, terus habis itu 96, 97 gue jadi krunya Andra, Ramadan. Nah selama itu gue nawarin demo rekaman, gue bikin lagu dan segala macam, sampai akhirnya teman-teman kuliah gue nyuruh gue balik. Udah lu balik aja lah, udah setahun lebih gue bolos kuliah dan segala macam. Oh itu lagi kuliah? Kuliahnya udah selesai sebenarnya, tapi cuman ada beberapa mata kuliah sama tinggal skripsi. Jadi gue tinggalin selama setahun itu, gue nggak kampus sama sekali. Terus akhirnya gue balik, kita bikin IO di Surabaya. TIO, karena gue udah udah paham Jakarta kan, gue tinggal di Jakarta lumayan setahun. Jadi gue akhirnya kita bikin nanggap Slang. Anggap Slang waktu itu masih ada Pai, masih ada Indra masih yang formasi F4 itu. F13. Kok F4? F13 ya? F13. Iya. Ya udah dari situ akhirnya F4 mah F-se. Komingse itu ya. Komingse. Terus akhirnya gue ketemu sama Ari gitaris padi, karena dia kan punya mobil tuh di kampus. Jadi dia jadi divisi transportasi. Udah dari situ kenal, ternyata dia main gitar, terus habis itu dari situ gue kepikiran untuk bikin band sama anak Surabaya. Ya udah, terus ternyata gue ada tawaran rekaman dari temen gue di Jakarta, rekaman yuk. Nah gue pinjam Ari, pemain bassnya dia. Gue pinjam pemain bass lu ya, namanya siapa? Rindra. Gue samperin dia. Tapi bukan anak UNER juga? Anak UNER dia, tapi fakultas hukum, fakultas sepeda. Akhirnya gue ajak dia, Ari ikut ke Jakarta, pengen nonton rekaman. Akhirnya kita ke Jakarta. Selama di Jakarta tuh kita ngobrol bertiga nih. Ya udah kita sepakat kita bikin band, karena gue punya lagu banyak banget. Gue bilang gitu. Gue ada 50-an lagu, 50-60-an lagu. Terus akhirnya kita bikin bertiga, kita coba audisi vokalis. Nah, si Ari ini karena dia temannya Fadli, teman kuliah. Terus habis itu dia ngenalin ke kita. Kita coba nih ke Fadli. Wah, kayak aku cocok banget sama Fadli gitu loh. Waktu itu gue belum pernah ngejam, pernah main band, belum pernah, tapi cuma ngobrol-ngobrol gini doang. Tapi gue ngerasa cocok sama Fadli. Itu nggak tahu entah kenapa, terus akhirnya Fadli ngenalin ke Yoyo, akhirnya kita bikin Padi. Itu nggak pernah ganti-ganti ya? Nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti dan nggak pernah nambah? Nggak pernah nambah, paling additional aja sih. Additional gitar, additional ini. Iya. Akhirnya kesini lancar sampai 2010 ya? Iya. Nggak kerasa sih, selama berarti 13 tahun itu selama itu.
Iya, 13 tahun baru kita meledak. Angka 13 kali. Iya. Iya mungkin juga ya. Iya, ternyata ada hal-hal yang dulunya tidak bermasalah jadi bermasalah begitu. Iya. Kadang memang ngehandle konflik itu pada saat sama-sama susah kita sama-sama cari penyelesaian. Begitu kita udah mulai berhasil, ada konflik, kita sama-sama depanin ego buat pengennya gue nih yang harus kayak gitu nggak sih? Mungkin juga, karena itu 2010 kan kita udah pada merit semua, lengkap nih udah. Nah, mungkin itu salah satunya juga, karena waktu itu gue 2010 gue baru punya anak, baru kecil kan, 2009 2010 tuh 2006 berarti 3 tahun 4 tahun lagi lucu-lucunya kan, dan perlu gue banget gitu. Nah, gue sampai waktu itu gue pikir gini, gue punya studio di Cinere nih, di Cinere, terus gue tinggalnya di selatan di Kuningan waktu itu. Di Setiabudi. Terus gue ke Cinere itu kan perlu waktu nih. Kita janji jam 8 ya. Jam 8 sampai di Cinere, di studio gue. Terus mereka pada datang jam 11. Gue udah capek kan. Karena nanti gue pulang pasti malam jam 2. Mulai latihan jam 11, 12, 1, 2, 3 jam. Jam 2 malam gue pulang. Gue gak ketemu sama anak gue. Gue mikir gimana caranya biar gue. Akhirnya gue pindahin studio ke deket situ, di Blora waktu itu. Gue pindahin alat-alat ke situ dengan harapan gue akan lebih mudah gampang. Ternyata mereka yang jadinya telat, jadi sering telat juga akhirnya. Nggak ketemu akhirnya. Nah, sebenarnya kayak gitu kan. Sebenarnya masalah-masalah sebenarnya gue berusaha selesaiin sendiri, tapi gue tidak itu mungkin kesalahan kita ya. Gue berusaha untuk menyelesaikan dengan cara gue sendiri, tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya yang perlu kan komunikasi. Komunikasi, benar-benar. Jadi lo termasuk orang yang tepat waktu ya? Gua morning person tepatnya sih. Tepat waktu ya, kadang sering juga karena ada 2 kegiatan yang berbeda, akhirnya kadang begitu. Ya gua nggak bilang gua selalu tepat waktu, tapi gua selalu berusaha tepat waktu. Iya. Tapi gua morning person, karena kalau kita janjian pagi itu gua pasti samperin. Oh iya. Sama gua juga. Gua tuh sampai sekarang mulai belajar menghargai orang-orang yang tidak tepat waktu. biar gak sebel juga gitu. Karena gue mulai kegiatan pasti pagi. Karena gue walaupun tidurnya pagi jam 2, jam 3 gue pasti bangun pagi. Jam 6 gitu otomatis gue bangun pagi. Selalu itu? Ya karena dulu didikan almarhum bokap sih. Gue kalau nggak bangun gue diguyur air gue dulu. Jadi otomatis bangun. Jadi jadi udah terbiasa. Gue sekarang kan kalau pagi jalan kaki jam 6, pokoknya di bawah jam 8 gitu gue udah harus jalan kaki. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang, tadi pagi ya. Wah, umur udah 49 ya? Iya, gocap lah. Iya. Lo istilahnya tuh lo jelita tuh. Jelang 50 tahun. Kalau gue Lolita, lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Iya. 51, iya. Nah sekarang lo bikin dapur-dapuran gini emang lo suka masak ya? Gue suka masak. Tanpa gue sadari, gue dari kecil itu dulu gue. Kapan masaknya lo kan tur-tur terus? Nah, waktu gue tur-tur gue nggak pernah masak. Terus habis itu waktu gue menikah dulu, nggak pernah masak. Karena gue udah dimasakin, nanti segala macam udah enak. Tapi gitu kemarin waktu pandemi, gue ke Surabaya karena kan waktu itu kan dibuat kita jadi kayak tegang semua kan. Ketakutan. Covid udah sampai di Cilandak, udah sampai Lebak Bulus, gue cabut aja nih sama asisten gue, driver gue balik ke Surabaya naik mobil. Tuh ke Surabaya di sana. Nah, karena di Surabaya itu ART-nya nyokap lagi sakit sampai akhirnya meninggal. Jadi gue akhirnya Covid juga? Bukan. Oh, gue kira mau kesana malah nyamperin. Terus sampai Cilandak. Di Surabaya ada, iya. Terus akhirnya kita berusaha untuk evakuasi dia, terus habis itu kita berdua tinggal di situ sama nyokap doang. Iya. Jadi akhirnya tiap hari gue masak dong. Gue masak daripada kita beli apa segala, kan takut waktu itu kenapa. Jadi kita masak sendiri aja. Nah dari situ gue, akhirnya gue seneng masak ternyata gitu. Karena dari kecil dulu gue sering bantu nyokap untuk paling nggak motong-motong sayur, paling nggak untuk buat marut
kelapa gitu. Iya. Dulu memang beli kelapa tuh kalau sekarang udah langsung diparut kan. Kalau ke pasar tuh udah jadi parut. Kalau dulu kita marut sendiri ya. Marut sendiri. Iya. Ternyata suka masak. Ya, suka masak. Masak apa aja? Masak apa aja sih? Indonesia iya, tradisional, Western, Asian. Gitu. Makannya lu seneng? Makan gue seneng karena gue suka makan enak. Oh. Makanannya bukan berarti makan mahal ya. Iya. Gue pasti cari, pokoknya di kota mana, dari mana ini kulinernya apa yang paling enak, dikasih tahu di segala macam. Kalau enak ya udah gue suka makan enak. Dan berani coba makanan baru? Gue berani coba makanan baru. Kalau gue termasuk yang enggak, kayaknya nggak berani keluar dari zona nyaman gue kalau makanan. Makanya gue lihat lu sering banget makan nasi uduk, mie, yang gitu-gitu aja. Jadi tuh bini gue kadang-kadang ngerasa gampang ngeladenin gue, sama termasuk susah. Susahnya kenapa? Susah kalau dia pengen makan mana gitu, gue nemenin tapi nggak makan gitu. Iya. Lu harus coba deh. Kadang paling enggak lu berusaha untuk enhancing ini lo, rasa. Iya. Jadi supaya ada sensasi gitu aja yang entah. Kalau lu yang paling lu suka pasti yang pedes pasti. Iya, pedas, gurih. Iya, supaya lebih mudah untuk nyernaknya kan. Iya. Nah, termasuk kalau alat-alat ngerti juga nih. Iya, gue sampai kalau dulu kan gue ke toko alat musik tuh, belanja gitar, belanja alat ini segala. Sekarang gue kalau ke toko dapur gitu, kitchenware gitu, seneng gue liatin aja, gila, keren banget nih pancinya, mahal banget ya pancinya, keren banget ya, gitu. Ntar gue mau beli gitu. Iya. Ini kan kenapa lo nggak pakai yang listrik? Ini gas kan? Iya, gas, induksi. Kalau induksi itu induksi ya. Gue suka begini karena kita suka flaming gitu loh. Jadi suka pakai ada keluar apinya. Kalau induksi kan cuman hanya untuk memanasin aja, tapi kan nggak ada apinya. Apinya nggak ada. Apinya itu yang bikin gurih kadang. Oh. Kadang karena ini sebenarnya harus torchnya itu harus lebih gede lagi harusnya. Lebih gede dari ini? Dari ini sama gasnya lebih gede tekanannya. Nah itu lebih enak, cos gitu, enak banget itu. Kayak yang di pinggir-pinggir jalan gitu kan? Iya, itu enak kalau buat masak. Kalau yang induksi juga ininya khusus ya? Si pancinya iya, ya? Kadang gitu, jadi nggak itu buat untuk yang di rumah-rumah yang inilah, yang rumah yang nggak dipakai juga sih sebenarnya itu ya? Buat pajangan. Buat pajangan. Kitchen setnya bagus banget ya, Bu. Iya. Iya Bun, ini baru ini Bun. Iya. Kitchen set tuh jadi pajangan. Jadi masa. Bini gue juga beli tuh nggak dipakai tuh yang ini. Masa Yang si induksi. Induksi ya. Karena memang palingan ngerebus air doang jadinya. Iya. Iya. Tapi bisa itu buat kalau jemur kalau lagi hujan kan bisa buat panas. Buat iya. Jadi nggak kebakar, nggak ada apinya soalnya. Tapi tetap harus pakai pancinya. Ditaruh aja di sini nggak bisa nyala ternyata. Iya. Dan lu milihnya Modena ya? Waduh. Iya. Karena bukan iklan ini. Bukan endorse ini. Bukan endorse iya. Tapi kan gue juga beberapa kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu gue tuh cari peralatan dapur. Untuk ngisi kitchen set. Jadi gue termasuk yang masih inget-inget lah, ada Modena. Terus ada Rinnai, ada Rinnai, terus ada yang Miele, waduh itu mahal ya? Mahal itu Jerman kalau nggak salah itu ya. Iya. Minyak sampai 2 nih, sedotan asapnya. Kan ini buat oven. Oh ini ada lagi nih. Ya, ini oven khusus buat oven. Gas atau listrik? Semua gas. Oh, kenapa nggak listrik ya? Kalau gue listrik ya, akhirnya gue memilih listrik. Nggak tahu sih. Jangan gue salah lagi nih. Enggak. Ini aja sih karena kalau gue sih suka gasnya karena itu kalau di kompor karena buat framing itu. Framingnya, iya. Ini lengkap juga. Kulkas juga pasti lo pilih yang. Iya ini double yang. Freezernya khusus. Ini bisa keluarin Bisa keluarin Ice cube ya. Ini bukan iklan ya. Tapi mudah-mudahan amin. Mancing. Selama ini mancing belum ada yang kekayaan. Cuma ngelempar umpan doang. Nggak dimakan juga sama dia gitu. Iya. Nah, kalau pertama kali bermusik lo main atau denger lagu-lagu siapa? Dari kecil gue tuh
dari di balita gitu gue udah suka dengerin musik sih. Jadi karena di rumah itu udah dengerin kaset ya, kaset di rumah itu banyak banget koleksi. Nggak tahu waktu itu kayaknya sih almarhum bokap gue sih yang koleksi. Jadi dengerin ada Queen, ada Beatles, ada Rhoma Irama juga, ada Indonesia segala macam banyak banget. Terus habis itu baru kelas SMP, kelas 2 baru gue belajar gitar. Main apa tuh? Waktu itu gini ceritanya, ada satu teman gue SMP di Surabaya, SMP 6, itu dia ada satu orang namanya Dodi, itu jago banget main gitar. Dia bisa bawain lagu Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin. Nah salah satunya Led Zeppelin, karena gue kelas 5 SD, kaset gue beli yang pertama, gue sendiri beli di toko kaset, itu The Best of Led Zeppelin. Iya, karena zaman itu zaman The Best, padahal bajakan ya. Bajakan itu, bajakan iya. Iya. Waktu itu kalau nggak salah Aquarius deh, itu iya. bajakan. Nah, gambarnya si Jimmy Page pegang gitar Les Paul gitu, gini, Gibson gitu, wah keren banget ini. Itu udah pengen banget gue bisa main gitar kayak dia. Nah, si itu bisa tuh main lagu Stairway to Heaven, si Dodi ini. Iya. Terus gue minta sama dia, Dot, ajarin gue dong main lagu Stairway to Heaven. Oh nggak bisa lo, lagu ini susah, lo nggak bakal bisa deh lagu ini. Anjir, gue sebel dong dari situ dong. Akhirnya gue belajar sendiri, gue baca buku. Zaman dulu kan ada buku chord itu loh, terus habis itu nanya-nanya kakak gue dan segala macam, ini bisa. Ini keterusan gue main gitar sendiri. Sekolah musik gak sih? Enggak, gue nggak pernah sekolah musik. Tapi sempat gue dulu pernah belajar les gitar aja, cuma 3 bulan, karena nggak betah waktu itu. Gitar klasik ya biasanya waktu itu? Enggak, gitar elektrik, tapi sering waktu itu ada SMA, teman SMA gue itu udah jago main gitar. Kan dia udah main gitar elektrik udah dari SMP kan. Selalu dibanding-bandingin sama dia. Namanya Fadil kan. Iya. Dia bilang, lu main gitar kayak Fadil gitu loh. Jadi Fadil. Udah gue sebel, gue nggak mau deh. Habis itu, karena kan dia udah jago nih, gue belum. Nah waktu itu akhirnya jadi motivasi gue itu bertambah terus iya. Karena begitu. Sebenarnya rasa compete kan gue itu sebenarnya. Nah, Padi ini band pertama lo? Enggak. Band pertama gue sebenarnya ada waktu itu gue sama Maki Ungu waktu SMA. Iya. Maki Ungu waktu itu gue baru belajar gitar elektrik SMA kelas 1. Gue bohongin aja Maki, seolah-olah gue udah sering main gitar elektrik, ya kan? Maki kan waktu itu dia udah punya band di SMP-nya dia. Wah ini keren nih main, padahal gue baru pertama kali tuh pegang gitar elektrik tuh. bisa main gitar, bisa gue. Wah iya gitu kan. Terus nah gitar elektrik yang gue pakai ya punya Maki. Maki kan udah dia kan anaknya direktur BPD kalau nggak salah. Dulu alat studio lengkap dia, kita latihan ke tempat dia pakai gitar elektriknya dia. Itu band pertama gue, namanya Night Boys. Habis itu ya gue naik Anak malam. Anjay. Nah ini lucu banget. Namanya kan Night Boys nih. Akhirnya kita dapat kesempatan main di acara pensinya SMA gue. Pensi dong. Namanya juga kelas 1 sama senior ditaruh di bawah-bawah. Gue main sebelum maghrib, Jo. Harusnya kan acara mulai jam 7 gue maghrib main. Makanya dicengin sama teman-teman gue. Bukan Night Boys tapi Maghrib Boys. Maghrib Boys. Matahari masih ada. Maunya keren, Night Boys, so anak malam ya kan, anak-anak malam ternyata jadi Maghrib Boys. Itu awalnya sama Maki lo ngaku bisa main. Iya, tapi akhirnya bisa beneran. Atau mungkin karena Maki juga belum jago. Sebenarnya. Iya dia ya, keren juga. Karena dia belum jago juga gitu. Terus kelas 2 gue bikin band sama Ari Lasso. Ari Lasso waktu itu kan kelas 1 dia kan adik kelas gue. Jadi dia main band pertama kali sama gue sebenarnya. Di SMA 2 Surabaya. SMA 2 Surabaya. Dia main band sama aku, bandnya namanya Outsider. Anjay, habis Night Boys sekarang Outsider. Tapi manggungnya di dalam. Iya. Nggak pernah di lapangan. Iya. Berapa lama sama Ari? Sama Ari setahun habis itu gue lulus SMA. Habis itu 2 tahun, kelas 2 sama habis itu perpisahan kelas 3 gue lulus. Gue kuliah gue bikin band metal, thrash metal gitu. Gue pokoknya pengen rekaman waktu itu thrash metal. Gue bikin demo segala macam, gue tawarin ke Jakarta gagal. Pertama kali gue gagal. Tawarin demo rekaman itu. Ari sama Dewa berarti sama Dani juga satu SMA? Satu SMA kita. Satu angkatan tapi? Enggak.
Dia di bawah lu? Iya, di bawah setahun. Ya. Sama Ari tuh bawain lagu-lagu apa? Bon Jovi, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Iya. Lagu pergaulan itu. Kalau sama Maki kan lumayan aneh ininya ya. Waktu itu kita bawain Beatles, Get Back, terus habis itu Motley Crue, Home Sweet Home, terus habis itu ada Poison gitu-gitu sih. Iron Maiden. Iya. Dan harus nyari vokalis yang suaranya tinggi kan. Tinggi, ya. Nah lo kok ke Padi kan si Fadli range-nya nggak terlalu tinggi kayak ini ya? Fadli itu tinggi loh. Hah? Dia nyampe kemana-mana dia nyampe. Fadli itu range-nya sangat luas ya. Dia bisa lower voice, dia bisa higher. Tapi bulat banget di low-nya. Dia bawain Led Zeppelin gitu bisa. Hah? Tapi ya kalau sekarang ini lagu bikin migrain ini. Rata-rata kita mainnya kan di nada dasarnya biasanya do sama dengan E kan. Itu udah tinggi, rata-rata sih tinggi itu secara vokal cowok itu termasuk tinggi dia. Cuman karena dia tidak melengking kayak kakak gitu enggak, karena nggak pakai falset dia benar-benar teriak pakai suara asli ya. Suara asli, suara perut. Oh jadi tinggi, tapi memang kayak tebel ini ya, nggak melengking gitu tapi tinggi. Lagu Padi itu tinggi-tinggi, kebanyakan sih. Dan lebih ke ini ya, maskulin, lagu maskulin. Jadi lebih laki gitu. Benar, ya. Lo pertama lagu Padi apa yang lo ini? Sobat. Soto babat. Iya. Sobat. Sobat itu lagu pertama kita. Lagu pertama. Tahun 98 itu. Tahun 98. Gue masih SD. Iya, lo masih SD. Sobat itu bukan yang barengan Mahadewi? Bukan. Iya, ada dalam satu album. Tapi sebenarnya dia sebelum itu kita keluarin kompilasi Sobat. Nah setelah itu lagu Sobat itu gue masukin di bareng sama Mahadewi. Mahadewi itu untuk urusan menyiasati royalti. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi kalau di Sobat itu kita sama perusahaan rekaman kita Sony Music itu hanya jual putus, dibayar cuma 11 juta, udah itu doang. Nah, gue mikir, mau laku berapa kek? Iya, lo nggak kebagian? Iya, nggak kebagian. Masuk di kompilasi ntar hilang dong. Iya. Jadi gue pengen lagu itu dimasukin juga di album. Kan udah dibeli. Ya dimasukin situ kan otomatis pemutihan dong. Oh. Iya. Kayak STNK aja. Iya, jadi dia akhirnya ikut yang baru. Dia akhirnya ikut royalti dia. Iya. Gitu. Mahadewi itu adalah lagu yang akhirnya gue coba-coba mainin karena gue dalam rangka merayu calon istri. Oh, dia seneng lagu itu. Anjay, gue main-mainin. Gak kuat juga suaranya. Suaranya gak kuat, gitarnya gak bisa. Hamparan langit maha sempurna. Iya. Bertata bintang. Gue terus masuknya terus telat mulu. Emang ketukannya beda ya itu? Itu ketukannya ketukan 3/4, 4/8, 3/4. Pantesan. Kalau langit iya. Kenapa gue sempurna? Kalau nyanyi mainin pakai gitar sendiri bisa kan gue atur. Tapi begitu orang ngiringin, kok gue masuknya agak telat. Lu harus ngitung 6/8. Tua gapat manam, tua gapat. Kalau lagu yang biasa? Langit. Kalau lagu-lagu biasa tuh 4/4. 4/4 atau iya. Tua gapat. Tua gapat. Oh pantesan. Kok gue masuk kayaknya antara kecepetan, kalau enggak telat gitu ya. Jadi nggak enak kalau diiringin gitu. Iya. Kan bentuk musiknya kalau menurut lo Padi itu apa tuh? Ya gue bilang sih pop rock aja sih ya, paling gampang lah pop rock. Tapi kalau dari sisi lagu-lagu dalam satu lagu ini bisa macam-macam. Di situ ada unsur jazznya, ada unsur rocknya yang kental banget, macam-macam. Alternatif lah ya kalau kita alternatif pop rock. Iya. Apa sih itu? Yang sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Kalau judul album sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang tertunda. Tapi itu ada di lagu. Nanti di album ketiga. Ada. Jadi judul album yang sekarang sesuatu yang tertunda. Nanti akan ada di album kedua judulnya jadi lagu. Ya. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Biar orang biar penasaran aja. Kayak
ini ya kayak Trivia gitu. Trivia gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. orang kan mencari jawabannya sendiri. Menanti sebuah jawaban akhirnya. Awalnya masih hitam, gitu. Lama-lama rapuh. Tapi kalau lagu buat drugs itu ada lagu judulnya Beri Aku Arti. Itu lagu itu sebenarnya gue buat untuk dedicated buat Ari Lasso karena waktu awal-awal Padi bikin album itu Ari Lasso lagi down banget kan karena dia lagi proses dia keluar dari Dewa terus habis itu dia lagi proses rehabilitasi dan waduh itu lagi hancur-hancurnya dia tuh. Jadi gue ngerasa banget dia kok kayak sendiri, dia kok kayak dijauhin teman-temannya, makanya itu Beri Aku Arti itu. Lagu itu sebenarnya dedicated buat Ari Lasso. Untuk tahu nggak Ari Lassonya? Akhirnya tahu kemarin, setelah berapa tahun lah. Dia sering gitu ya. Akhirnya baru tahu setelah berapa tahun. Termasuk Yoyo, yang lain tuh baru tahu lah. Iya. Nah, di pandemi ngapain aja? Gue pandemi kegiatan banyak, maksudnya Padi juga ada kegiatan juga. Kita reguler kan waktu selama pandemi awal-awal tuh waktu PSBB kita punya acara di TV. Padi Reborn Sang Penghibur, habis itu udah mulai banyak konser hybrid. Jadi ada online-nya, ada offline-nya. Gitu. Masih Padi itu termasuk band yang masih termasuk band yang setiap bulan selalu ada jadwal. Ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Jadi nggak pernah selama pandemi nggak pernah berhenti kecuali awal-awal ya. Awal bulan Januari, Februari itu yang bukan. Maret 6 bulan pertama lah ya. April, Mei lah. Itu enggak 3 bulan lah. 3 bulan aja. Nggak ada apa-apa. Karena benar-benar pada takut semua kan. Betul ya. Setelah itu Juni kita mulai syuting itu acara reguler. Reguler yang di TV itu. Iya, Padi Reborn Sang Penghibur. Yang ada Ajis, ada stand up komedinya. Iya. Nah, sekarang kalau dalam masak, lo paling seneng masak apa? Gue paling seneng sebenarnya paling banyak tantangan itu adalah masakan tradisional Indonesia sama Chinese food, sebenarnya Asian food lah. Itu gue belum merambah sampai yang Asian food yang lain sih. Tapi kalau kayak Vietnam, kayak Thailand gitu masih bisa oke. Thailand tuh agak-agak sama kita ya? Iya, masih agak sama. Bumbu-bumbunya gitu ya. Kalau rendang lo bisa? Rendang pernah gue masak. Berhasil nggak? Waktu itu gue nggak tahan aja sih lama, selama 7 jam, 8 jam gue harus ngaduk-ngaduk terus. Ngaduk beneran loh itu. Karena kalau enggak dia akan kering. Jadi harus diaduk. Kita harus mecah santannya itu. Biar air kelapanya biar nyampur kan. Jadi jangan sampai dia ngumpal. Iya benar. Nah kalau ini belajar sendiri juga atau? Belajar sekarang kan udah gampang, ada YouTube, ada kita mau itu tinggal browsing aja. Iya. Kalau dari masakan, kalau orang nggak bisa masak, gua rasa sih kebangetan ya, karena semua itu serba gampang sekarang ini. Bukannya boleh lo bumbunya sama di depan dua orang berbeda, hasilnya akan beda. Nah, takarannya pun sama katanya. Gue kebanyakan gue cari referensi yang sama nih, umpamanya di YouTube atau di browsing. Gue ada umpamanya satu contoh yang umpamanya soto Banjar umpamanya. Gue cari ini kayaknya sih dia oke nih. Habis itu dia kok terlalu simpel ya. Biasanya kalau simpel itu biasanya kurang enak rasanya. Tapi kalau yang ribet banyak terus habis itu ini segala macam itu biasanya dia tahu benar-benar cara ininya. Nah gue cari itu, gue bandingin. Nah ini gue cari sampai benar-benar gue cari yang kayak ini kurang. Akhirnya gue nyoba. Kayak kurang deh. Coba lagi yang resep yang satunya. Akhirnya ketemu yang ini. Sebenarnya cuman copy paste aja sih sebenarnya kalau mau jujur ya. Sampai akhirnya gue nemuin spesial makanan resep gue itu yang kepiting. Kepiting itu gue bener-bener cari terus habis itu bumbunya juga lo sendiri. Iya. Kepiting. Walaupun sebenarnya inspiring dari ada masakan begitulah. Gitu. Kepiting saus padi bukan? Padang kali. Kalau gue nganggep kayak masak itu sama-sama musik harus ada bakat. Kalau enggak kayaknya nggak bakal enak. Iya, hampir sama kayak bikin lagu. Kalau gue bilang, masak itu sama kayak bikin lagu. Ada intronya, ada persiapan preparing untuk untuk aransemen kayak gimana ya ini ntar kebayang. Jadi kita harus ngebayang nanti jadinya seperti apa. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang mau kita masak. Terus habis itu pemahaman kita akan bumbu. Sama aja kayak kita pemahaman sama chord ya. Chord, iya. Chord ini larinya ke sini, ini si minor 7 itu pasti larinya ke sini segala macam. Sama. Bumbu-bumbu juga udah hafal nih sekarang? Iya, alhamdulillah sih. Bedanya merica sama lada?
Sama kan. Namanya merica itu cuman ya dia orang memang nyebutnya itu merica, ada yang bilang lada karena tapi orang biasanya ada yang bilang lada putih, ada lada hitam kan. Lada putih biasanya orang bilangnya merica gitu. Tapi sebenarnya sama itu dari merica sama dari bahan yang sama gitu, lada juga. Tapi emang ada lada hitam, peppercorn itu sama yang lada putih. Nah, biasa orang bilang merica, pakai merica biasanya yang putih, biasanya lada putih. Udah sampai tahu lah dia. Tapi baru selama pandemi ini kan? Selama pandemi sih sebenarnya. Ini juga nih hasil pandemi. Iya ini kita cari-cari apa dari online, dari beli belanja ke kitchenware gitu. Tapi ada gitarnya juga. Iya. Tuh, Gibson ya. Ini apa namanya? Itu buat merica itu. Merica. Nah, Merica apa lada? lada itu. Ini biasa untuk lada hitam karena dia kan digerus, jadi itu peppercorn kan, jadi dia biji ya. lada hitam. Iya. Terus habis itu nanti sama dia digerus, jadi tinggal diputer aja nih di sini. Ini kosong ini nggak ada isi. Sampai bikin talenan sendiri, ada gambar ininya juga. Ini tadi gua kira catur. Oh bukan, ambil aja itu pisau itu. Anjay. Jadi kalau dulu gua kan beli gitar, alat gitar. Ini kalau ini gua wah, bisa. Anjir. Ini nanti kalau pas waktu kita masak baru kita buka. Gitu. Itu pisau aneka bentuk begitu emang ada peruntukannya? Ada peruntukannya. Ini untuk slicer, untuk apa namanya, untuk daging, buat ngiris daging tipis-tipis gitu. Terus kalau ini yang untuk yang apa multifungsi lah ini. Ini untuk ngupas, untuk yang gitu sih. Ini sampai tahu ya. Gue pikir kita mah pisau aja gitu. Ambilin pisau ya udah terserah yang diambil ya. Kalau ini ambilin pisau yang buat slice, beda-beda gitu. Iya. Ketajamannya juga beda-beda. Ketajaman sih harusnya semua harus tajam sih. Iya. Kalau enggak kan enggak tajam. Susah ini ya. Kalau kue-kuean, snack itu lu juga masak? Apa? Enggak. Enggak. Pastry gue enggak. Karena kalau masak itu masih pakai feel. Kalau pastry, bakery itu harus benar-benar kita tahu. Ukuran. Kita tahu alkemis, harus tahu senyawanya, campurannya ini. Kalau nanti campur ini gimana? Baking powder sama baking soda campur nanti umpamanya jadi ngembang. Baking vokal jadi. Iya. Gitu sih. Kalau masak makanan masih bisa kira-kira kurang asin tinggal tambahin. Biasa kalau ibu-ibu koreksi rasa ya bun. Iya. Kalau yang kue pastry itu kayaknya udah pasti ya 300 gram ininya gitu-gitu aja. Ya. Kalau mau lebih nanti beda. Iya. Ya, nah kalau si masak ini memang pakai feel kadang. Memang kita ada takaran, mau ini 2 sendok teh, mau ini segala macam. Tapi masih bisa pakai jumput gitu, masih bisa kira-kira kan. Ini 1 sendok teh mungkin sekian. Iya. Kalau asin juga coba tambahin lagi. Kalau garam secukupnya itu apa sih? Kan biasa tuh di ini ya. Iya maksudnya tambahin garam secukupnya. Iya kalau udah ngerasa asin udah cukup. Iya kalau nggak. Biasa rata-rata sih 1 sendok teh lah, 1 sampai 2 sendok teh gitu. Iya. Pakai macin kalau masak? Enggak, kebetulan aja sih. Sama sekali enggak? Tapi masih pakai apa namanya kaldu kayak kaldu jamur. Penyedap gitu ya. Aja sih. Tapi diusahakan yang tidak non MSG. Oke. Nah, gue datang sini katanya mau dimasakin. Asik. Ikut ah. Ikut ngapain lu? Belum mau dimasakin nasi uduk. Tadi udah gue lihat. Udah siap-siapin kacangnya. Tadi begitu lo bilang nasi uduk, waduh, ada sambal kacangnya nggak nih ya gitu. Karena ada nasi uduk kalau yang di pecel lele itu dia nggak pakai sambal kacang. Nggak pakai sambal kacang. Ya, kalau nasi uduk Betawi dipakai sambal kacang. Tiba-tiba dia ngeluarin kacang. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Piu, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Padi rebornnya juga tambah berkah. Amin. Oke, ya. Oke, kita bisa ketemu lagi. Oh, apa itu? Oke, ini dapat kaos. Wah, langsung dipakai nih. Oh iya, boleh dong. Ya, no debat. No debat. Jadi nggak boleh debat ini. Nggak boleh. Nggak boleh debat. Iya. Bolehnya debit aja. Iya.
Ya. Debit tapi nggak ada gesekannya di sini. Ya, ya, ya. Gue pakai ya. Ya. Double aja deh. Ya. Terima kasih, Thank you. Vio. Thank Sampai you. ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke. Ya. Udah nih. Udah dong.